Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Lia dalam pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. Kali ini kita akan masuk dalam materi Seni Budaya dan Prakarya tema 9. Di mana di dalam materi ini Ibu sudah buatkan rangkumannya ya. Untuk selanjutnya, di dalam materi ini terdapat seni suara, seni rupa, dan seni tari. Semua akan kita bahas bersama-sama. Yuk, semua siap belajar ya. Kita akan masuk ke pelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran kali ini, Ibu akan memperkenalkan kalian ke dalam 3 aspek. Ada seni suara, seni rupa, dan seni tari. Ibu harap kalian dapat memahaminya dan nantinya akan berguna bagi kalian. Oke, kita masuk ke tangga nada. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar ya tentang tangga nada. Di dalam materi ini kita akan perdalam lagi. Apa itu tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Artinya berjenjang di sini adalah bertingkatan. Dalam seni musik, tangga nada dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada yang terdiri atas 7 nada disebut sebagai tangga nada diatonis. Sedangkan tangga nada yang terdiri atas 5 nada disebut tangga nada pentatonis. Jelas bedanya ya. Kalau terdiri dari 7 nada itu disebut tangga nada diatonis. Kalau terdiri dari 5 nada maka disebut sebagai tangga nada pentatonis. Oke, selanjutnya. Tangga nada diatonis terdiri atas beberapa jenis, yaitu diatonis mayor dan diatonis minor. Tangga nada minor itu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu minor asli, minor harmonis, dan minor melodis. Tangga nada yang susunan nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Seperti di bawah berikut ini adalah tangga nada diatonis mayor. Ini ya anak-anak, ini merupakan not balok. Ini adalah not do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Atau bisa juga kita baca do sebagai C, lalu D, E, F, G, A, B, C tinggi. Jarak antara do ke re itu adalah 1. Jarak antara re ke mi adalah 1, sedangkan mi ke fa itu setengah. Fa ke sol itu 1, sol ke la itu 1, la ke si itu 1, dan si ke do tinggi itu adalah setengah. Ya anak-anak ya, diperhatikan gambar ini ya. Lalu, tangga nada yang susunan nadanya berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, dan 1 adalah tangga nada diatonis minor. Lagu dengan tanda mayor jika dimainkan akan terdengar ceria, berbeda dengan lagu dengan tangga nada minor. Lagu dengan tanda nada minor biasanya itu saat dimainkan akan terdengar sedih. Jelas perbedaannya ya. Kalau lagu bertangga nada mayor, dia akan terdengar ceria, semangat, dan gembira. Sedangkan kalau lagu bertangga nada minor, cenderung akan lagunya sedih ataupun lambat. Lalu, lagu yang berjudul Air adalah contoh lagu yang menggunakan tangga nada mayor. Selain itu, ada juga lagu yang menggunakan tangga nada minor. Contohnya, lagu Gugur Bunga ciptaan Ismail Marzuki.
berikut ini adalah alat musik yang kita sebut sebagai pianika. Pianika ini dimainkan dengan cara ditiup ya anak-anak ya. Nah, ini jelas ya. Ini sudah ada keterangannya. Ini F, G, A, B, C. Kalau ada titiknya di bawah itu artinya rendah ya. Yang ini netral, normal, lalu yang titik di atas artinya nada tinggi. Nih ya, ini F, ini G, ini A, dan seterusnya. Ketika yang berwarna hitam, ini artinya dia bernilai setengah. Misalkan F ke G. F ke G ini 1, sedangkan F ke Fis itu setengah. Ya anak-anak ya, Fis ke G itu setengah. Ketika setengah ditambah setengah, maka hasilnya adalah 1. Maka dari itu, F ke G adalah 1. Paham ya anak-anak? Ibu beri contoh lagi. Kita andaikan G ke A. Kita lihat dulu di atasnya ada tuts berwarna hitam ya. Nah, di antara G dan A itu terdapat tuts GIS. G ke GIS itu setengah, GIS ke A itu setengah. Maka dari itu G ke A bernilai 1. Lanjut, A ke AIS itu setengah, AIS ke B itu setengah. Maka A ke B nilainya 1. Nah, lalu bagaimana antara B ke C? Ini tidak ada tuts warna hitamnya. Maka dari itu, bagaimana anak-anak? Tadi sudah ada di keterangannya ya. Jika tidak ada setengahnya, maka ini dihitung berapa anak-anak? B ke C. Coba kalian lihat lagi sebelumnya tadi. Bisa dilihat ya, kalian bisa lihat selanjutnya tadi ya. Sebelumnya nanti bisa dilihat B ke C itu berapa nilainya. Nih ya, itu akan menjadi pertanyaan. Nanti coba kalian cek. Ya, jadi antara C ke CIS itu setengah, CIS ke D itu setengah. Maka ini nilainya 1. Jadi terjawab sudah ya. Berarti antara B ke C itu nilainya setengah. Paham ya anak-anak? Lalu kalian dapat perhatikan gambar ini. Yang ditunjukkan dengan anak panah, ini anak panahnya ya. Di situ terdapat keterangan do sama dengan D. Inilah yang disebut sebagai nada dasar. Berarti lagu ini yang berjudul Suwe Ora Jamu itu dimainkan di nada dasar do sama dengan D. Ya. Nah, perhatikan juga anak panah berikut ini. Bagian yang ditunjukkan dengan anak panah itu ada tulisan 4/4. 4/4 inilah yang dinamakan dengan birama. Dalam seni musik itu ada beberapa birama. Ada 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. Ya. Perhatikan lagi anak panahnya. Bagian yang ditunjukkan dengan anak panah dinamakan tempo lagu. Ini ya, moderato. Ini. Nanti ada andante, andantino ya. Yang lagu ini dia berjenis bertempo lagu moderato. Oke anak-anak, itu tadi kita membahas tentang seni suara. Lalu berikutnya kita masuk ke seni rupa. Seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Corak seni tradisional terdiri atas karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Jadi seni tradisional sendiri itu dibagi menjadi 2 ya. Ada karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, kita lihat contohnya yang karya seni rupa 2 dimensi. Itu bisa berupa karya tekstil, misalnya kain batik,
kain tenun, dan kain songket. Sedangkan kalau karya seni rupa 3 dimensi itu bisa kita temukan pada ukiran kayu, keramik, dan patung. Lalu bentuk seni rupa bermotif ikan atau juga bisa gelombang laut, karang, dan kapal. Biasanya motif seni rupa ini merupakan dari ciri khas suatu daerah masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Nah, berdasarkan jenisnya, seni rupa daerah terbagi menjadi dua, yaitu seni murni dan seni terapan. Seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsinya. Contohnya adalah lukisan dan patung. Itu yang diutamakan adalah keindahannya ya. Lalu ada juga seni rupa terapan. Seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi, namun tetap memperhatikan segi keindahannya. Contoh batik, ukiran kayu, dan gerabah. Nah, berikut ini Ibu beri contoh ada seni rupa yang disebut ukiran kayu dan banyak diproduksi di daerah Jepara. Ini ya gambarnya anak-anak ya, bagus ya. Ini banyak bisa kalian temukan di daerah Jepara, di daerah Jawa ya. Selanjutnya, seni batik di tanah air juga bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu batik klasik atau lebih sering disebut batik Surakarta dan Yogyakarta, dan batik pesisir. Seni rupa batik ini juga disebut Megamendung yang berasal dari Cirebon. Nah, berikut ini Ibu berikan contoh batik bermotif jumputan. Nah, bagus ya. Kalian juga bisa sebenarnya buat seperti ini ya, dengan cara kalian bisa ambil kain bekas, kain yang sudah tidak terpakai, kain yang berwarna putih ya kalau bisa. Nah, lalu bisa kalian isi dengan beras, bisa juga diisi dengan kacang-kacangan, dengan kelereng, lalu kalian ikat. Lalu kain yang sudah diikat itu kalian celupkan ke pewarna. Tunggu beberapa menit atau beberapa jam, lalu bisa dibuka ikatan tadi dan hasilnya bisa seperti ini. Ini ya, kalian juga bisa buat seperti ini. Nah, dalam seni rupa juga terdapat fungsi sosialnya, yaitu sebagai media pendidikan. Kita bisa belajar ya, sebagai media hiburan atau refreshing karena keindahannya, sebagai media komunikasi, dan juga bisa sebagai media keagamaan. Secara umum, karya seni rupa daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bersifat kedaerahan. 2. Dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Ketiga, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah. Dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Ya anak-anak ya. Oke. Lalu kita masuk ke seni tari. Ya. Pada dasarnya ada dua pola garis dasar pada seni tari, yaitu pada pola lantainya dibagi menjadi dua ya. Ada pola garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus memberikan kesan sederhana tapi kuat. Garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi lemah. Nah, pengembangannya pola lantai garis lurus itu terbagi lagi menjadi vertikal, horizontal, dan zigzag. Lalu di pola lantai garis lengkung itu terbagi menjadi pola lingkaran, setengah lingkaran, angka 8. Ini.
Kalian perhatikan ya. Nih, pada dasarnya ada dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus, dia bentuknya lurus ya anak-anak, dan ada garis lengkung, dia bentuknya melengkung. Jelas ya perbedaannya ya. Nah, ini yang pengembangan pola lantai garis lurus. Di antaranya tadi ada vertikal. Nih ya, vertikal seperti ini bentuknya. Contohnya itu ada Tariospan dari Papua. Lalu horizontal, bentuknya seperti ini. Ini penarinya berjejer ya. Nih. Lalu diagonal. Ini diralat ya, ini diagonal. Nih ya. Contohnya ini. Tarian dari Minangkabau, Sumatera Barat. Selanjutnya, pengembangan pola lantai garis lengkung. Di antaranya tadi ada lingkaran dan setengah lingkaran. Nih ya, kalau lingkaran, ini penarinya akan berbentuk melingkar. Setengah lingkaran, penarinya akan berbentuk setengah melingkar. Ini tari gending Sriwijaya ya, dari daerah kita, daerah Sumatera Selatan. Oke anak-anak, paham ya? Oke anak-anak, sekian pelajarannya. Jangan lupa subscribe supaya kalian bisa mengikuti video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih ya. Nah, tapi sebelum kalian mengakhiri pelajaran ini, Ibu beri beberapa pertanyaan sebagai bahan evaluasi. Ya. Perhatikan ya. Ini. Pertanyaan ini agar kalian lebih memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Kalian bisa kerjakan di buku ya. Yang pertama, apa itu tangga nada? Tadi sudah Ibu jelaskan. Kalian bisa baca lagi di slide sebelumnya ya. Apa itu tangga nada? Berikan penjelasan, boleh dengan kata-kata kalian sendiri. Lalu, ada berapa sih dimensi karya seni rupa? Tadi sudah ya, sudah Ibu sebutkan. Nah, sekalian kalian berikan juga contohnya. Yang ketiga, apa sih perbedaan pola garis lurus dan garis lengkung dalam seni tari? Ya, apa yang membedakan? Lalu yang keempat, apa perbedaan lagu bertangga nada mayor dan lagu bertangga nada minor? Ya, cari perbedaannya. Ada kok tadi ya. Kalian bisa lihat di slide sebelumnya. Dan yang terakhir, berikan masing-masing 2 contoh lagu bertangga nada mayor dan lagu bertangga nada minor. Oke anak-anak, ini ya 5 soal evaluasi, bisa kalian jawab. Setelah kalian jawab, kalian boleh kerjakan di kertas atau di buku latihan SBDP. Lalu kalian foto dan unggah di Google Classroom ya. Oke, sekian anak-anak. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.